energi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah untuk membahas strategi implementasi yang efektif untuk mempercepat transisi ke energi bersih di berbagai sektor, termasuk pendidikan di pesantren. Bagi para peserta, kami berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru yang berguna bagi pengembangan diri untuk para peserta yang turut hadir pada hari ini. Penampilannya dari yang dibawakan oleh kelompok perempuan Serikandi Lestari. Kini saatnya kita memasuki acara inti. Untuk memulai sesi seminar ini, marilah kita dengarkan penyampaian dari Ibu Sumiati Surbakti mengenai dampak industri ekstraksi terhadap perlindungan sosial bagi korban yang terdampak kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara. Kepada Ibu Sumiati Surbakti, kami persilakan untuk penyampaian materi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berhadir di acara ini, di pagi ini, dan sangat terhibur dengan ibu-ibu Pangkalan Susu yang terdampak kondisi seperti itu. Jadi cara menghibur mereka, cara mereka mencari hiburan seperti ini. Jadi luar biasa, sangat senang dan sangat terhibur. Mudah-mudahan terus dikembangkan ya Bu ya. Nah, dikarenakan fokusnya ada masalah ya, lagi proses diperbaiki, presentasi itu nggak bisa tampil di layar, jadi nanti bisa kita bagikan bagi yang ini ya. Nah, perkenalkan, saya dari Yayasan Serikandi Lestari. Kebetulan saya didaulat sebagai ketua pengurus di Yayasan Serikandi Lestari. Nah, Serikandi Lestari ini mempunyai kegiatan salah satunya di Pangkalan Susu yang merupakan mengurusi dampak industri ekstraktif. Industri ekstraktif itu salah satunya adalah Pangkalan Susu. Nah, Serikandi Lestari ini organisasi yang berbasis komunitas. Jadi komunitas atau kelompok-kelompok kita itu bukan sebuah objek dari kegiatan kami, tapi mereka adalah subjek. Kami datang memberitahu, baru kemudian mereka akan bagaimana caranya menyelamatkan diri mereka sendiri dari kepungan polusi yang mereka hadapi. Nah, itu yang itu yang membuat mereka itu berani tampil, mereka itu berani menyuarakan. Nah, dalam forum ini juga kita sudah
mengundang PLN maupun dinas ESDM. Nah, yang masih confirm itu untuk hadir dari PLN. Nah, ceritanya ini kenapa kami duluan? Kami duluan yang tampil. Harapannya dinas terkait itu hadir di sini mendengarkan. Tapi dia hadir sepertinya siang nanti. Itu pun tidak persoalan, karena sebenarnya ketika kami menyampaikan hal-hal yang dampak negatif dari industri ekstraktif ini, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang itu akan ditanyakan langsung ke dinas terkait yang nanti siang bisa hadir di sini. Nah, kemudian kami juga berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akar rumput bagi mereka yang memang perekonomiannya itu terampas akibat dari polusi yang dihasilkan oleh industri ekstraktif. Salah satunya adalah PLTU Pangkalan Susu, dan ada sebab-sebab lain pastinya, karena kan industri ekstraktif itu tidak hanya PLTU Pangkalan Susu di sana, tapi ada misalnya dari dulu memang sudah ada Pertamina. Tapi yang membuat mereka semakin terpuruk adalah sejak adanya PLTU Pangkalan Susu. Nah, baru kemudian berdasarkan hasil investigasi Yayasan Petani Lestari dan analisis AMDAL pembangkit listrik tenaga batubara unit 3 dan 4 Pangkalan Susu itu membutuhkan 8.200 ton batubara kelas rendah per bulan. Jadi kelas rendah itu maksudnya adalah ibaratnya kita menghasilkan PLT itu menghasilkan satu kWh listrik. Karena batubaranya kualitas rendah, maka dia membutuhkan lebih banyak pembakaran batubara itu. Sehingga kalau dipakai kelas rendah, maka dia akan banyak menghasilkan abu pembakaran. Nah, PLTU Pangkalan Susu itu menyebarkan abu pembakaran batubara, itu abu terbang dan abu dasar. Abu dasarnya itu dibagi-bagi ke warga dengan alasan bisa digunakan untuk tanah timbun. Abu terbangnya dihirup oleh ibu-ibu, oleh warga yang ada di Pangkalan Susu, sehingga nggak heran kalau mereka semua itu terjadi batuk menahun, gatal-gatal. Nah, jadi mereka ini diserang dari udara, darat, dan laut. Lautnya apa? Air bahannya yang dari kondensor itu dikeluarkan ke laut. Itulah yang namanya perampasan ruang hidup mereka. Mereka untuk memenuhi kebutuhannya, itu mereka adalah petani dan nelayan. Ketika musim tanam, karena mereka pertaniannya tak ada hujan ya, jadi ada musimnya. Ketika terjadi musim tanam, mereka menanam. Selama mereka tidak masuk pada musim panas dan tidak menanam, mereka mencari kehidupannya di laut. Saat ini kondisi pertanian mereka juga hancur. Karena apa? Karena hujan asam. Hujan asam itu mengakibatkan apa? Kerentanan tanah tidak subur. Boleh nanti mungkin
umum rakyat itu bisa testimoni terkait kondisinya di sana. Dan kita berkali-kali menyampaikan hal itu agar supaya tetap terus diketuk kesadaran kita bersama bahwa sebenarnya kita dalam masalah. Bukan hanya mereka, tapi kita semua juga yang di Medan ini dalam masalah. Baru kemudian PLTU Batubara itu menghabiskan itu 145 hektar hutan mangrove telah hilang. Bayangin, 145 hilang dipinjam pakai oleh PLTU. Lalu kemana hutan-hutan itu? Nggak ada. Dibabat untuk PLTU, di samping itu ada lagi pembabatan untuk tambak dan perkebunan. Jadi kita ini sedang dalam persoalan krisis iklim. Kalau hujannya jadi hujan badai, ya kan? Hujan badai. Baru nggak terprediksi lagi kapan musim hujan, kapan musim panasnya. Sekali panas luar biasa. Nah, kalau kita masih berdiri di sini, kalau ibu-ibu menghadapi cuaca panas di Pangkalan Susu, apa kata mereka? Kayak ikan panggang, ya Bu? Luar biasa Bu, luar biasa panasnya, luar biasa keringnya di sana. Nah, PLTU juga membuang air bahannya, air bekas pembakaran itu ke laut dengan kita sudah mengukurnya itu 42 derajat Celcius. Kalau 42 derajat Celcius, apakah biota laut bisa hidup di situ? Nggak bisa. Karena kita sudah mencoba, kita masukkan udangnya itu merah, kayak udang bumbu. Nah, sementara warga Pangkalan Susu itu banyak yang jadi nelayan tradisional, bukan nelayan tengah. Umumnya yang nelayan tengah itu bekerja dia sama toke, betul Bu? Bekerja sama toke karena itu membutuhkan modal yang besar dan kapal yang besar, gitu. Berdasarkan survei terbaru periode Juni-Agustus 2025, nah, Yayasan Sri Kandi Lestari mengenai dampak industri ekstraktif yang diduga disebabkan oleh operasi PLTU Pangkalan Susu sebanyak 914 orang itu mengeluhkan dampak buruk yang diduga akibat pembakaran batu bara yang sangat dekat dengan permukiman warga. Kalau seandainya yang itu masih ada, kita bisa lihat bagaimana cerobong PLTU batubara itu luar biasa, terus-terusan mengeluarkan abunya. Jadi ini masih belum semua yang kita survei, masih banyak yang belum terjangkau kita. Ini udah 914. Nah, konon lagi ada di sana yang namanya Pulau 9. Pulau 9 itu berhadapan langsung dengan PLTU batubara. Baru kemudian dulu sebelum ada PLTU, mereka itu punya kerambang-kerambang kecil. Setiap rumah punya kerambang di tepi lautnya. Ada kerambang. Jika mereka mendapatkan ikan apa kemarin? Ikan kerapu yang kurang besar, maka kami datang
memberitahu, baru kemudian mereka akan bagaimana caranya menyelamatkan diri mereka sendiri dari kepungan polusi yang mereka hadapi. Nah, itu yang itu yang membuat mereka itu berani tampil. Akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang itu akan ditanyakan langsung ke dinas terkait yang tadi siang bisa hadir di sini. Nah, kemudian kami juga berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan lumpuh bagi mereka yang dia akan banyak menghasilkan abu pembakaran. Nah, PLTU Pangkalan Susu itu menyebarkan abu pembakaran batu bara, itu abu terbang dan abu dasar. Abu dasarnya itu dibagi-bagi ke warga dengan alasan bisa digunakan untuk tanah timbun. Abu terbangnya dihirup oleh ibu-ibu, oleh warga yang ada di Pangkalan Susu. Selanjutnya ada perwakilan dari Wali Sumut yang akan menyampaikan mengenai dampak geotermal solarik Merapi pada ruang hidup komunitas di Tapak. Silakan Mbak Julian untuk menyampaikan materinya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam adil dan bersari. Perkenalkan, saya Riana Ruma, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Nah, di sini juga saya ditemani Dewan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Itu poinnya. Nah, jadi tadi dikatakan selama ini ibu-ibu sekalian atau kita lingkungan kita itu bersih, nyaman tidak? Nah itu yang sementara undang-undang itu memandatkan negara dalam hal ini yang dijalankan oleh pemerintah, aparat penegak hukum harus memastikan lingkungan hidup kita itu layak untuk kita tinggali. Khusus kajian, survei dan riset yang dilakukan di Lestari itu sangat banyak datanya. Sudah dilaporkan kan? Sudah oleh sekali. Apakah masih sekali ada yang melaporkan ibu-ibu melaporkan kan? Ke siapapun gitu. Apakah perlu dibuat tanda tangan bersama untuk melaporkan kejadian seperti dampak-dampaknya kepada kita, anak cucu kita, kemudian pertanian, atau harus kita kenapa gas itu muncul? Panas ini yang ada di dalam itu disiram oleh air dan dalam dibor dari tanah, disiram ke dalam, setelah dibor disiram air, nah keluar akan uap panas jadinya. Nah itu hidrogen sulfida H2S, sulfur, baunya itulah makanya misalnya belerang. Nah, tapi kalau tantangannya kenapa itu jadi masalah? Karena sementara banyak orang bilang itu energi baru ya. Dalam presentasi saya nanti bisa baca beberapa kejadian itu sudah terjadi berulang kali. Nah, yang ketiga, karena tadi sumber untuk memicu panas, uap tersebut dicari uapnya kan menggunakan air. Jadi sawah-sawah dan sungai itu banyak kerisau karena airnya telah banyak digunakan untuk memproduksi panas. Jadi sawah-sawah kering dan berganti tanaman juga. Memang kalau proyek pemerintah masih diteliti, sampai sekarang pernah nggak diungkapkan hasil penelitian itu? Tidak.
Nah, kita mengindikasikan pengeluaran lumpur panas tersebut adalah hasil dari proses aktivasi panas bumi di beberapa titik perfect.